Ya, selamat siang. Apa Selamat sudah siang. terlihat terdengar jelas? Sudah, Bu. Paling mungkin agak lebih dekat lagi aja mikrofonnya, soalnya lumayan kecil Oh, suaranya. gitu ya. Ya, Selamat siang. Terima kasih Mbak Giska. Kemudian dari Aku Bisa Foundation. Selamat siang juga Ibu Indriasari ya. Ibu Indriasari, Ibu Aryani, kemudian ada Bapak Ikhwan Torik, Bapak Jona Damanik, serta tadi juga sudah ada Ibu Erlia dan Bapak Adi. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Apakah saya bisa share screen sendiri? Oh, sudah bisa boleh, ya. boleh. Boleh, boleh, Bu. Minta Oke. minta tolong Mas Gani tolong dibantu. Eh, iya, apakah sudah bisa terlihat jelas ya? Sudah terlihat jelas. Sudah, Bu. Oke. Pada hari ini kita akan bicara mengenai, sore hari ini saya akan bicara mengenai disabilitas unggul cakap digital sesuai dengan eh, tugas dan fungsi kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lida Nurmaitania, saya adalah Pranata Humas Ahli Muda, Subkoordinator Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Sosial di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi untuk tusi utamanya kami di Kementerian Kominfo adalah di Ditjen IKP sebagai GPR atau Government Public Relation. Uh, Pertama-tama mungkin kita agak ice breaking sedikit ya. Saya bacakan pantunnya dulu ya. Baca berita di atas bantal. Dekat Cakep. tanggul, belum Pak, belum. Dua baris dulu cakep. Baca berita di atas bantal. Dekat tanggul, turun salju. Cakep. Cakep. Saatnya kita cakap digital, disabilitas unggul, Indonesia maju. Cakep. Cakep. Mantap. Iya, jadi untuk sore hari ini saya akan bicara mengenai yang pertama Digital Talent Scholarship atau DTS. Kemudian yang kedua Government Public Relation atau GPR. Ketiga, saya akan membahas mengenai produksi konten dan diseminasi informasi. Dan yang terakhir adalah peluang penyandang disabilitas di era transformasi digital. Karena waktunya juga saya yang terakhir ya, jadi mungkin agak bisa nanti saya agak dipercepat aja. Yang pertama saya akan bicara mengenai Digital Talent Scholarship seperti yang merupakan jadi seperti program prioritas utama yang ada di Kementerian Kominfo. Namun meskipun bukan di Ditjen IKP, ini ada di Badan Litbang. Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM di Kementerian Kominfo, itu programnya bisa diakses, Bapak Ibu bisa akses di digitalent.kominfo.go.id. Ini supaya lebih jelasnya, mungkin videonya.
Iya, di sini Kementerian Kominfo itu mengajak Bapak Ibu teman-teman semua sebagai talent digital yang cakap digital. Dan di sini ada beberapa program-program pelatihan yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua, teman-teman. Ini masih ada kelas-kelas yang masih buka. Itu di Digitalent ini yang masih buka ini ada pelatihan dengan infografis, pesan rumit pun terlihat jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Ini adalah pelatihan mengenai desain infografis kelas dasar bekerja sama dengan Hello Motion. Nah, ini syaratnya sebenarnya mudah banget ya. Pertama, warga negara Indonesia, kemudian statusnya bisa ASN atau profesional, kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal atau kuliah atau sekolah, kemudian juga yang keempat, terbuka bagi peserta disabilitas. Bagi calon peserta penyandang disabilitas dapat mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri. Dan ini adalah jadwal akademiknya, pendaftarannya masih dibuka ya, 15 September sampai 13 Oktober 2021, untuk waktu pelaksanaannya 18 Oktober sampai 5 November. Nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa akses di website pendaftarannya di digitalent.kominfo.go.id untuk pelatihan ini. Kemudian selain pelatihan desain infografis, juga ada pelatihan DEA atau Digital Entrepreneurship Academy yang kolaborasi dengan Google. Ini meskipun di Sulawesi Selatan, tapi sepertinya di luar Sulawesi Selatan juga mungkin bisa ya. Ini syaratnya mudah, minimal berusia 17 tahun, memiliki akun Gmail, memiliki akun media sosial, dan belum pernah mengikuti Digital Entrepreneurship Google kelas umum di tahun 2021, dan berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini jadwal akademiknya, pendaftarannya masih buka 2 Juli sampai 13 Oktober 2021, dan waktu pelaksanaan pelatihannya di 18 Oktober sampai 3 November 2021. Kemudian selain itu ada lagi pelatihan, ini adalah masih pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Ini adalah pelatihan optimalisasi di media sosial. Jadi bagi pelaku UMKM atau online shop ya, yang menggunakan media sosial sebagai salah satu medianya untuk memasarkan produknya, itu bisa ikut pelatihan ini untuk memasarkan produknya lewat Facebook dengan pelatihan optimalisasi media sosial. Ini syaratnya juga kurang lebih sama, memiliki akun email karena ini kan pelatihannya untuk menggunakan Facebook. Seperti itu, masih buka juga jadwal akademiknya. Pendaftarannya 1 Agustus sampai 9 Oktober 2021, dan pelaksanaan kegiatannya 11 September sampai 13 November 2021. Kemudian ada lagi pelatihan lainnya. Oh ya, jadi setelah Bapak Ibu teman-teman semua itu mengikuti pelatihan ini, nanti Kominfo juga menyediakan aplikasi atau kanal website. Jadi ini bisa di-download aplikasi Simonas Mobile, itu bisa di-download di App Store atau di Google Play, atau juga bisa diakses melalui website atau laman simonas.kominfo.go.id. Jadi ini adalah merupakan website atau laman yang akan seperti menyalurkan atau menemukanalkan para lulusan Digital Talent Scholarship dengan industri pencari tenaga kerja. Jadi istilahnya semacam jobs DB ya, atau jobs hunter seperti itu. Jadi
bisa diakses di simonas.kominfo.go.id atau di-download di aplikasinya. Kemudian login, masukkan alamat email, kemudian bisa dicek di oh ya, harus di setting dulu email yang kata sandinya yang baru, password yang baru. Kemudian bisa dicek kalau misalnya kata sandinya masuk di spam. Nah, setelah diganti passwordnya baru bisa masuk di simonas.kominfo.go.id. Di situ ada beberapa industri yang membuka lowongan kerja yang bisa di-apply oleh alumni Digital Talent Scholarship. Itu adalah program prioritas Kementerian Kominfo yang ada di Balitbang atau di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM di Kementerian Kominfo. Kemudian kalau saya tugasnya di Ditjen IKP, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Itu tugas utamanya adalah sebagai Government Public Relation atau GPR atau yang disebut sebagai humas pemerintah. Ini adalah produk informasi dan jejaring komunikasi publik yang dikelola oleh Ditjen IKP. Itu untuk yang online, kita ada indonesia.go.id, ada infopublik.id, kemudian ada di media sosial juga, di YouTube ada, kemudian di Twitter kita punya kanal, dan Instagram itu ada FMB 9, itu lebih ke untuk siaran pers atau konferensi pers yang narasumbernya itu menteri. Kemudian Teras Negeriku itu lebih ke mengenai hukum, politik, dan keamanan. Kemudian ada indonesiabaik.id, kemudian ada Kolibri itu di Line, kemudian ada genbes.id itu lebih untuk kampanye hidup bersih dan sehat. Kemudian ada Sakuin, ada Gen Posting, ada GPR TV. Kalau GPR TV itu TV yang siarannya di daerah 3T. Daerah 3T itu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu bisa mengakses secara gratis. Kemudian juga ada Komik Komunika. Dan ini adalah mitra kerja kami yang di luar kementerian kami. Kita juga menyebarkan informasi dan konten melalui TV, melalui radio, kemudian melalui KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, kemudian lewat IPRAHUMAS. IPRAHUMAS adalah Ikatan Peranata Humas Indonesia. Kemudian untuk menyebarkan majalah, buku, komik, itu kita juga bekerja sama dengan relawan Pustaka Bergerak. Seperti itu. Dan kemudian untuk produksi konten dan diseminasi informasi yang ramah disabilitas ini, kami sudah memfasilitasi juru bahasa isyarat pada konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sejak awal pandemi ya, di bulan tanggal 1 April itu sudah memfasilitasi JBI untuk setiap konferensi persnya di BNPB. Itu bisa dilihat tayangan ulangnya di YouTube-nya BNPB Indonesia dan di YouTube-nya FMB 9. Kemudian dalam menyebarkan informasi juga kami selain memfasilitasi juru bahasa isyarat, juga menggunakan closed caption pada webinar yang kita selenggarakan, yaitu pada webinar Disabilitas Unggul Wujudkan Indonesia Inklusi pada tahun ini, tahun 2021. Ini melalui Zoom dan melalui YouTube, jadi masih bisa dilihat
tayangan ulangnya di YouTube Ditjen IKP Kominfo. Nah, ini kita juga memproduksi komik, namanya komik Komunika. Ini adalah salah satu komik Komunika yang kami buat, edisi 17 tahun 2020. Itu berjudul Buatan Indonesia. Meskipun komik ini tidak berisi materinya mengenai disabilitas, namun akan menarik jika Bapak Ibu teman-teman semua sebagai pelaku usaha UMKM, karena yang ini tema untuk berjudul Buatan Indonesia ini ceritanya mengenai seorang emak yang disebutnya sebagai berjulukan Mak Romlah. Ini punya usaha catering. Nah, Mak Romlah ini omsetnya turun drastis karena ada himbauan dari pemerintah untuk jaga jarak dan tetap di rumah. Namun, Mak Romlah tidak menyerah. Bersama Noel, anak sulungnya yang jago jualan online, mereka membuat inovasi produk kuliner, yaitu dendeng balado super praktis dengan kemasan menarik dan tahan lama. Produk itu pun laku keras di dunia maya. Mungkin ini relate banget ya sama Bapak Ibu teman semua yang punya usaha UKM yang produksi kuliner di online shop seperti ini. Ini recommended untuk dibaca komiknya. Bagaimana caranya bisa di-download di komikkomunika.id. Kemudian, nah ini yang edisi 19 tahun 2021 berjudul Aku Bisa. Ini komik ini bercerita mengenai penyandang disabilitas punya hak dan kebutuhan yang sama dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam hal akses layanan dan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain, serta melindungi dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Ini pada pembuatannya juga melibatkan penyandang disabilitas yang mungkin teman-teman Bapak Ibu semua kenal, yaitu Bang Zul yang piawai sekali atau mahir untuk fotografi. Itu bisa diakses di komikkomunika.id. Dan selain itu kita juga full tweet atau thread Hari Disabilitas Internasional tahun 2019. Waktu itu acaranya masih offline yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Dan di situ juga ada pameran yang diselenggarakan yang terkait dengan produk-produk disabilitas. Itu kita sebarkan kontennya melalui Twitter DJIKP. Selain itu, kami juga terlibat di Asian Games 2018. Ini adalah 5 tips semangat dari Daru Fatma Putri. Ibu mohon maaf suaranya tidak terdengar.
Ya, kemudian kami juga membuat infografis untuk di media sosial, di Instagram dan Twitter yang temanya berkaitan mengenai penyandang disabilitas. Ya, setelah itu bagaimana peluang penyandang disabilitas di era transformasi digital? Ya, ini adalah sosok PNS disabilitas, yaitu mungkin Bapak Ibu eh, teman-teman sudah kenal Mas Dimas Prasetyo Muharam. Beliau adalah PNS tunanetra di Kemdikbud, pendiri komunitas Kartunet, dan penerima beasiswa S2 di Australia. Juga ada Mbak Dian Ingrawati Sumbangil. Beliau adalah PNS tunarungu atau tuli di Kementerian Sosial, peraih penghargaan aparatur sipil negara atau ASN inspiratif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan dan reformasi birokrasi Kemenpan RB. Jadi meskipun memiliki keterbatasan, namun disabilitas itu bukan merupakan pembatas bagi mereka karena Kementerian Pan-RB atau pemerintah itu telah membuka peluang bagi para penyandang disabilitas untuk dapat apply atau melamar sebagai CPNS. Jadi jangan khawatir bahwa penyandang disabilitas itu bisa menjadi PNS karena sudah ada kuotanya dari pemerintah dan di setiap kementerian itu sudah dibuka kuota dan ada jalur khususnya bagi penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas bisa banget untuk mendaftar sebagai CPNS atau PNS di kementerian. Kemudian ini adalah Bang Zul, seorang fotografer profesional yang kemarin waktu Asian Games 2008 itu juga kita libatkan untuk memotret sebagai fotografer profesional di acara pembukaan Asian Games 2018 kemarin. Selain itu juga peluang disabilitas seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ikhwan Torik ya, bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi YouTuber, bisa menjadi blogger gitu. Sebenarnya peluangnya banyak sekali, apalagi kalau saya lihat kalau kita googling itu di luar negeri juga ada yang menjadi beauty vlogger seperti itu. Jadi sebenarnya banyak peluangnya, apalagi dengan media online seperti ini, dengan ads gitu. Jadi dengan semakin banyak view-nya, kalau di YouTube, maka itu bisa jadi pemasukan bagi para YouTuber seperti itu. Jadi intinya adalah kita jangan patah semangat, jangan pernah semangat, karena peluang itu besar, bikin konten positif, dan sebarkan. Karena jika kita mau membuat konten positif, maka orang jadi tahu siapa kita dan apa yang pemikiran-pemikiran kita. Bisa menulis atau membuat website atau konten di media sosial, video seperti itu. Atau podcast dengan konten suara di podcast seperti itu. Itu sebenarnya adalah peluang-peluang yang banyak diberikan kemudahan di era transformasi digital seperti ini. Oke, terima kasih.